Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa hidup ini penuh masalah? Kadang kita mengeluh, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa hidup saya begini terus? Padahal, kalau kita berhenti sebentar, kita akan sadar nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Insya Allah, setiap konten yang kita dengar, setiap ilmu yang kita sebarkan, akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah kita merasa hidup ini penuh beban? Sakit sedikit, kita mengeluh. Rezeki seret, kita berkeluh kesah. Seolah-olah hidup ini hanya kumpulan masalah. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak, lalu menghitung nikmat yang Allah beri. Padahal, nikmat itu datang tanpa henti, tapi kita sibuk mengingat musibah yang singkat. Manusia memang punya sifat dasar, lebih cepat mengingat kesulitan dibanding nikmat. Kalau ada masalah kecil, pikiran kita penuh keluhan. Namun ketika tubuh sehat, bisa makan, bisa tertawa bersama keluarga, itu semua sering kita anggap biasa. Kita lupa, kesehatan, waktu, bahkan detak jantung, semuanya adalah anugerah besar. Coba bayangkan, setiap hari kita bisa bernafas tanpa membayar. Jantung berdetak tanpa kita minta. Mata melihat, telinga mendengar, tangan bergerak. Semua itu adalah nikmat yang terus mengalir. Namun, karena terlalu sering Allah memberi, kita merasa itu sudah sewajarnya. Inilah awal dari kelalaian, lupa bahwa setiap hembusan nafas adalah hadiah dari Allah. Masalah sebenarnya bukan sedikitnya nikmat, tapi hati kita yang lebih cepat melihat kekurangan. Kita baru sadar berharganya mata ketika sakit mata. Baru ingat nikmat nafas saat dada terasa sesak. Baru sadar nikmat tidur ketika terkena insomnia. Semua ini menunjukkan betapa lemahnya kita, selalu ingat musibah, tapi lupa nikmat. Saudaraku, coba berhenti sejenak, lihat tubuh kita. Siapa yang membuat jantung kita berdetak? Siapa yang mengatur paru-paru ini bisa menghirup udara? Bukan kita. Semua itu adalah kuasa Allah. Tapi ironisnya, kita baru sadar ketika nikmat itu dicabut. Saat sehat, kita jarang bersyukur. Begitu sakit, barulah kita menunduk dan berdoa sungguh-sungguh. Nikmat terbesar justru ada dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Bisa menelan makanan, bisa tersenyum, bisa mendengar suara orang tua. Bayangkan, orang yang kehilangan satu saja nikmat itu, betapa sulit hidupnya. Tapi kita, yang setiap hari menikmatinya, sering lupa bahwa itu semua karunia. Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Hati yang berdetak tanpa kita sadari, mata yang bisa fokus bergantian, otak yang bekerja siang malam, semua ini adalah tanda kebesaran Allah yang sering luput dari perhatian. Kita sering menunggu kehilangan untuk menghargai. Ketika napas sesak, barulah kita sadar nikmat oksigen. Saat mata perih, baru terasa berharganya penglihatan. Padahal, kalau kita mau melatih diri menghitung nikmat sejak sekarang, hati kita akan lebih tenang, lebih ringan, dan penuh rasa syukur. Saudaraku, pernahkah kita sadar banyak sekali nikmat yang Allah beri tanpa kita minta? Kita tidak pernah berdoa, "Ya Allah, tolong detakkan jantung saya hari ini." Tapi jantung tetap berdetak. Kita tidak pernah meminta, "Ya Allah, tolong sediakan oksigen untuk saya hirup." Tapi udara tersedia gratis, tak pernah habis. Inilah bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah berfirman, Dia memberikan nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang tidak diminta justru lebih banyak, karena Allah tahu kebutuhan hambanya lebih dari hamba itu sendiri. Kita tidak sadar butuh udara sampai sesak. Kita tidak sadar butuh mata sehat
sampai sakit mata. Tapi Allah menjaga semuanya sejak awal. Seringkali kita merasa doa kita tidak terkabul, lalu kecewa. Padahal, ketika Allah tidak memberi sesuatu yang kita minta, itu berarti Allah lebih tahu bahwa hal itu tidak baik untuk kita. Boleh jadi, kita menganggapnya penting, tapi sebenarnya itu mudarat bagi hidup kita. Ini bentuk rahmat, bukan penolakan. Saudaraku, nikmat yang Allah beri tanpa kita sadari, jumlahnya tidak terhitung. Seharusnya, ini membuat kita malu untuk lalai. Kalau manusia saja memberi kita hadiah kecil, kita berterima kasih. Bagaimana dengan Allah yang memberi nikmat setiap detik tanpa kita minta? Bukankah pantas kalau kita semakin tunduk, semakin rajin bersyukur? Saudaraku, coba kita renungkan. Kalau ada orang memberi kita gaji 100 juta sebulan, apakah kita akan malas menuruti permintaannya? Tentu tidak. Kita akan patuh, bahkan rela bangun tengah malam kalau diminta. Sekarang bandingkan, Allah memberi kita nikmat setiap detik nafas, penglihatan, rizki, kesehatan, tapi mengapa kita sering malas beribadah kepadanya? Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam bersyukur. Beliau sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah bentuk rasa syukur yang nyata. Ibadah yang tulus bukan sekadar ucapan di lisan. Syukur itu tidak berhenti pada kata Alhamdulillah. Syukur sejati adalah memanfaatkan nikmat sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Nikmat mata untuk melihat yang halal, nikmat telinga untuk mendengar yang baik, nikmat waktu untuk memperbanyak amal. Inilah cara menjaga nikmat agar terus diberkahi. Sebaliknya, lupa nikmat membuat hati keras dan ibadah terasa berat. Padahal, semakin sering kita mengingat nikmat Allah, semakin ringan kaki kita melangkah menuju masjid, semakin tenang hati saat berdoa, semakin ikhlas jiwa ketika beribadah. Syukur adalah bahan bakar untuk ketaatan. Saudaraku, mari kita jujur. Seringkali kita gunakan nikmat Allah untuk hal yang salah. Mata dipakai melihat yang haram, telinga dipakai mendengar gosip, lidah dipakai menyakiti. Bukankah ini bentuk pengkhianatan terhadap pemberi nikmat? Kalau kita benar-benar ingat bahwa semua itu titipan, kita pasti akan malu untuk bermaksiat. Nabi Yusuf memberi teladan indah. Saat digoda untuk bermaksiat, beliau berkata, "Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku." Artinya, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga tak pantas dibalas dengan maksiat. Inilah rasa syukur yang sejati, menahan diri dari dosa karena ingat kebaikan Allah. Kalau kita sering menghitung nikmat Allah, hati akan lebih lembut. Kita akan lebih mudah mencintai Allah, lebih khusyuk dalam ibadah, dan lebih ikhlas dalam amal. Rasa syukur membuat kita kuat menghadapi ujian hidup. Sebab kita tahu, di balik satu musibah, ada puluhan nikmat lain yang Allah titipkan. Inilah harapan kita, menjadi hamba yang selalu ingat nikmat, tidak mudah lalai, dan tidak tergoda menggunakan nikmat untuk maksiat. Hidup penuh syukur akan membawa kita dekat dengan Allah, ringan dalam ibadah, dan jauh dari keluh kesah. Inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat rintik iman sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ampuni kelalaian kami, kuatkan kami untuk selalu mengingat-Mu, dan jauhkan kami dari sifat lupa akan nikmat-Mu. Semoga kita semua dimudahkan menjadi hamba yang bersyukur, bukan hanya di lisan, tapi juga dalam amal perbuatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari pesan kebaikan ini, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.